Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang operasi aritmetika pada polinomial. Capaian pembelajaran di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan operasi aritmetika pada polinomial atau suku banyak. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel yang berpangkat bulat positif. Ini kita tekankan, dia adalah bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya satu variabel, misalnya X, berpangkat bulat. Bulat itu bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tetapi kita pilih yang positif. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai alfa a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0. A0 artinya tidak ada x-nya. N adalah bilangan bulat positif. an-1 itu disebut koefisien atau angka di depan x. Nah, ini namanya koefisien. Sedangkan A0 itu adalah suku tetap atau konstanta. Jadi yang tidak ada X-nya berarti dia disebut konstanta. Contohnya, 3x pangkat 5 ditambah 2/3x pangkat 2 dikurang 6x tambah 7. Kita lihat pangkatnya, ini ada 5, ada 2, ada 1. Di sini pangkat 1 tidak ditulis. Ini pangkat 0 atau konstanta. Artinya ini adalah polinomial berderajat 5. Jadi yang dilihat adalah pangkat tertingginya berderajat 5. Yang berikutnya 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Kita lihat pangkat tertingginya adalah 3. Dan semuanya bilangan bulat positif. Maka ini termasuk polinomial berderajat 3. Sekarang ini 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3/x ditambah 1/x pangkat 2. Kita lihat ini pangkatnya bulat positif. Ini bulat positif, sedangkan ini 3/x. 3/x kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, maka 3x pangkat min 1. Karena ini pangkat 1. Kita lihat pangkatnya adalah min 1. Dia bukan bilangan positif, maka dia bukan polinomial, termasuk 1/x kuadrat. Kalau kita ubah jadi bilangan berpangkat menjadi x pangkat min 2. Di sini bukan bulat positif. Maka bukan polinomial karena ada yang berpangkat bulat negatif. 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 7 akar x. 7 akar x berarti 7x pangkat 1/2.
1/2 itu bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Maka ini bukan polinomial. Karena 7 akar X berpangkat bukan bilangan bulat. Sekarang operasi aritmetika pada polinomial. Operasi aritmetika itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Yang pertama kita bahas penjumlahan pada polinomial. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dengan cara menjumlahkan antar koefisien pada suku sejenisnya. Jadi bisa dijumlahkan asal dengan suku sejenisnya. Contohnya, jika Px sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x kurang 6. Tentukan Px ditambah Gx. Kita buka. Px-nya kita masukkan. Nah, seperti ini. Ditambah Gx-nya kita tulis kembali. Tadi dibilang harus sejenis. Jadi kita lihat 4x pangkat 3 yang sejenis adalah dengan x pangkat 3. Maka 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 berarti 5x pangkat 3. Sekarang yang sejenis kemudian 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat berarti 3x kuadrat. Min 7x ditambah x min 6x. 3 dikurang 6 min 3. Maka Px ditambah Gx 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 3. Atau cara yang kedua, kita tuliskan ini Px-nya, ini Gx-nya, kita tarik garis ditambah, kita tinggal menjumlahkan. 4 tambah 1, 5. 5 ditambah min 2, min 3, plus 3. Min 7 ditambah 1, min 6. 3 dikurang 6, min 3. Ini kan sama. Jadi silakan boleh pakai cara 1 atau cara 2. Sekarang pengurangan pada polinomial. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan pengurangan dengan cara mengurangkan antar koefisien pada suku sejenisnya. Sama dengan penjumlahan, kita pilih yang suku sejenis, baru kita kurangkan antar koefisiennya. Contoh, Px sama dengan min x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 1. Tentukan Px dikurang Gx. Kita tuliskan satu per satu. Px-nya kita masukkan. Dikurang, jangan lupa kalau di pengurangan selalu diberi tanda kurung Gx-nya. Baru kemudian keluarkan kurungnya. Berarti min kali 2x kuadrat, min 2x kuadrat. Min kali min 7x plus 7x. Min kali 1, min 1. Barulah kita hitung yang sejenisnya. Min x pangkat 3 sama sekarang x kuadrat. Berarti min 4x min 2x kuadrat min 6x kuadrat. 2x ditambah 7x 9x. 3 dikurang 1 2. Atau dengan cara yang kedua seperti ini.
kita pilih min X pangkat 3 sendirian, berarti kita tulis kembali. Sedangkan yang X pangkat 2 kita tuliskan min 4, ya min 4 dikurang 2. Jadinya min 6X kuadrat. Sekarang yang X pangkat 1 plus 2X atau 2 dikurang min 7. Di sini min kali min adalah plus. Maka 2 tambah 7, 9. 3 dikurang 1, 2. Di sini jawabannya juga sama. Silakan pilih cara 1 atau cara 2. Sekarang perkalian pada polinomial. Dalam melakukan perkalian polinomial, kita dapat menggunakan sifat distributif. Distributif itu maksudnya dibalik sama saja. Jadi A kali polinom, mau polinom dulu dikali A, hasilnya juga sama. Seperti itu kita berikan. Kita perhatikan contoh berikut ini. Saya punya perkalian polinomial seperti ini. Tentukan hasil dari perkaliannya. Ini ada 2 polinom. Kita kalikan. Caranya di sini ada 2X tambah 3. Kita keluarkan 2X tambah 3. Baru yang keduanya kita tuliskan kembali seperti ini. Kalau sudah, 2X dikali 2X kuadrat, 4X pangkat 3. 2X kali 5X, 10X pangkat 2. 2X kali min 3, min 6X. 2X, udah habis belum? Sudah habis, jadi tidak perlu lagi. Artinya apa? Kita lanjutkan ke yang sini. 3 dikali 2X kuadrat, 6X kuadrat. 3 kali 5X, 15X. 3 kali min 3, min 9. Jadi yang kita kerjakan adalah, nah, ada suku yang kiri, kemudian barulah suku yang kanan. Kalau sudah, kita lihat. Yang sejenis 4X pangkat 3 sendirian, kita tulis. Yang X pangkat 2, 10X pangkat 2 ditambah 6X pangkat 2, 16X pangkat 2, min 6X ditambah 15X plus 9X baru dikurang 9. Sekarang pembagian polinomial. Pembagian polinomial ada 3 cara, boleh bersusun, skema Horner, atau Horner-Kino. Yang ini kalian tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah bersusun dan skema Horner wajib bisa. Contoh 1. Wajib bisa ini artinya boleh kalian cara bersusun. Semuanya kalian cara bersusun silakan. Semuanya pakai Horner silakan. Contoh 1. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 5X tambah 1 oleh X tambah 3. Caranya kita buat 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat min 5X tambah 1 dibuat seperti ini. Kalau dulu bahasanya ini adalah porogapit kalau di SD. Jadi misalnya 7 dibagi 3. 7 bagi 3 yang mendekati adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. 7 dikurangi 6, 1. Artinya 7 itu sama dengan 3 dikali 2 tambah
1. Artinya ini adalah sisa. 2 ini adalah hasil bagi. Ya, yang di atas adalah hasil bagi. Prinsip inilah yang kita pakai sekarang, tetapi dalam bentuk polinomial. Caranya, lihat yang depan. Yang paling depan, 2x pangkat 3 dibagi x, 2x pangkat 2. Kalau sudah, ini dibalikkan lagi. 2x kuadrat dikali x, 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali 3, 6x pangkat 2. Kalau sudah, kita tarik garis dikurangi. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, 0. Berarti kita fokus ke yang x pangkat 2. 7x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 itu x pangkat 2. Yang ini turun, min 5x tambah 1. Kalau sudah, ulang lagi. X pangkat 2 dibagi X, hasilnya X. Kalau sudah, dibalikkan lagi. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. Baru dikurang. Kita fokus ke X pangkat 1. Min 5X dikurang 3X, itu min 8X. Satunya turun. Min 8x dibagi x adalah min 8. Kalau sudah, min 8 dikali x. Min 8x. Min 8 dikali 3. Min 24. Kita fokus ke konstanta. Berarti 1 dikurang min 24. Min kali min plus, maka 1 plus 24 adalah 25. Maka hasil baginya adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 8. Sisanya 25. Jadi bisa dituliskan seperti tadi 7 dibagi 3 tadi. Maka 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x ditambah 1 itu bisa dituliskan x tambah 3 dikali 2x kuadrat ditambah x kurang 8 ditambah 25. Secara umum dapat ditulis fx sama dengan pembaginya. Ini x pangkat x tambah 3. H dikali hasil bagi ditambah sisa. Fx yang dibagi, Px pembagi, Hx hasil bagi, Sx adalah sisa. Jika Fx berderajat N dan Px berderajat M, maka Hx berderajat N dikurang M. Ini artinya kalau ini adalah N, nah, Px-nya ini berderajat 1, N-nya 1, M. Nah, jadi ini N-nya 3. Maka Hx berderajat N kurang M. Berarti 3 dikurang 1. Maka Hx berderajat 2. Ini H-nya. Dan Fx berderajat paling tinggi M dikurang 1. M kurang 1 berarti 1 kurang 1 adalah 0. Maka tidak ada X-nya. Seperti ini maksudnya. Contoh yang berikutnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 4 min 5X kuadrat ditambah 6X min 10 atau dikurang 10 oleh X pangkat 2 dikurang 3X tambah 1. Caranya sama, X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, X pangkat 2.
Kalau sudah balikkan. X pangkat 2 dikali X pangkat 2, X pangkat 4. X pangkat 2 dikali min 3X, min 3X pangkat 3. X kuadrat dikali 1, X kuadrat. Dikurang. Min 5 dikurang min 3. Kita tulis min 5 dikurang min 3. Min kali min plus. Jadi min 5 tambah 3 itu min 2. Coba kita lihat. Nah, tunggu ya, kita ulang kembali. Nah, kita ulang kembali. 5x pangkat 2. Ini di bawahnya 5x pangkat 3x pangkat 3. Apakah boleh kita hitung? Tidak boleh. Dia harus sejenis. Jadi tadi setelah x pangkat 4, kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita hitung setelah x pangkat 4, apalagi berarti turun menjadi x pangkat 3. Nah, di x pangkat 3 di bawah ini ada x pangkat 3. Yang atas kan tidak ada. Kalau tidak ada kita anggap 0. Jadi 0 dikurang min 3 x pangkat 3, maka 3x pangkat 3. Kalau sudah baru 3x pangkat 3, ini yang x kuadrat, min 5x kuadrat dikurang, kita ulang ya, min 5x kuadrat dikurang, kita ambil yang x kuadrat juga. Nah, berarti dikurang x kuadrat. Min 5x kuadrat dikurang x kuadrat itu min 6x kuadrat. 6x turun, min 10 turun. Kalau sudah, kita balik kembali. 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat itu 3x. 3x dibagi x pangkat 2, dikali x pangkat 2, 3x pangkat 3. 3x dikali 3, min 3x, min 9x kuadrat. 3x dikali 1, 3x. Baru dikurangkan. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3, 0. Barulah kita hitung yang sejenis. Min 6x kuadrat dikurang min 9. Jadinya 3x kuadrat. 6x dikurang 3x, 3x. Min 10 turun. 3x kuadrat dibagi x kuadrat itu plus 3. 3 dibalikkan lagi. 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 dikali min 3x, min 9x. 3 dikali 1, 3. Sekarang kita kurangkan. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat, 0. 3 dikurang min 9 itu 12x. Min 10 dikurang 3, min 13. Jadi ini adalah hasil bagi sisanya yang paling bawah. Selanjutnya pembagian cara yang kedua. Boleh kalian pilih. Dan kalian pakai skema Horner. Pada skema Horner dibagi caranya di sini oleh pembagian polinomial oleh X tambah K. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari, ini yang contoh yang bersusun tadi, dibagi X tambah 3. Apakah jawabannya sama apa tidak? Caranya yang X tambah 3 ini kita buat sama dengan 0 dulu. Maka X-nya akan ketemu min 3. 3 pindah ruas jadi min 3. Maka di paling ujung ini kita tulis min 3. Sekarang kita lihat ini adalah polinom berderajat 3.
Berarti setelah 3, 2, 1. Tidak ada X-nya. Berarti berurut. Yang kita tuliskan di sini adalah koefisiennya atau angka di depan X. Di depan X pangkat 3 ini ada 2. Kita tuliskan 2. Di depan X pangkat 2 itu plus 7. Berarti 7 kita tulis. Di depan X ada min 5. Kita tulis min 5. Ini yang tidak ada X-nya 1. Kita tulis 1. Caranya 2 kita turunkan. Kalau sudah 2 kali min 3 min 6. 7 ditambah min 6. 1. 1 dikali min 3. Min 3. Min 5 tambah min 3 min 8. Min 8 kali min 3, 24. Sehingga 1 tambah 24, 25. Yang paling ujung ini adalah sisa. Hasil baginya dilihat dari ini 2, 1, dan min 8. Ini adalah koefisien-koefisiennya. Kita lihat tadi soalnya polinom berderajat 3 atau pangkat tertingginya adalah 3. Maka hasil baginya dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. Maka ini sisa hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah 1X dikurang 8. 1X boleh dituliskan X saja, maka hasil baginya adalah 2X kuadrat ditambah X dikurang 8. Sisanya 25. Sama dengan cara bersusun. Jadi kalian boleh memilih mau pakai cara Horner atau cara bersusun. Sekarang pembagian polinomial oleh AX ditambah B. Di sini hasil baginya akan berbentuk HX per A. A-nya diperoleh dari AX tambah B. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 oleh 2X min 3. Di sini 2X min 3 kita buat dulu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 per 2. Kita tuliskan di paling ujung 3 per 2. Kalau sudah koefisiennya kita tulis 2, 7, min 5, 1. Kita tulis. Kalau sudah 2 kita tuliskan ke bawah. 2 kali 3 per 2, 3. 7 tambah 3, 10. 10 kali 3 per 2, 15. Min 5 tambah 15, 10. 10 kali 3 per 2, 15. 1 tambah 15, 16. Berarti 16 ini adalah sisa. Sekarang 2, 10, 10 ini adalah koefisien dari hasil bagi. Karena pangkat tertingginya 3, soalnya 3, maka hasil baginya pangkat 2. 2X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 10 dibagi dengan A. A-nya di sini adalah 2. Maka dibagi 2. Maka hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 5. Tentukan hasil bagi. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Ini adalah tidak wajib bagi kalian. Untuk selanjutnya, kalian yang ingin lebih mengetahui dengan cara
Nah, dengan cara seperti ini, kalau dibagi X pangkat 2 min 5 X tambah 6, saya sarankan memakai cara bersusun. Kalau saya suka seperti ini, Bu, boleh. Nah, kita coba ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x tambah 1 oleh x kuadrat min 5x tambah 6. Di sini caranya x kuadrat min 5x tambah 6 kita faktorkan menjadi seperti ini. Sehingga kita dapatkan x-nya 2 dan 3. X-nya kita ubah menjadi K1 dan K2. K1 kita pilih 2 dulu. Kalau sudah koefisiennya, ini ada 2, min 3, 4, min 2, 1. Ini dengan syarat pangkatnya, nah semakin menurun ya, berurut. Kalau tidak berurut kayak mana? Misalnya 2x pangkat 4, langsung ditambah 4x kuadrat. Berarti artinya X pangkat 3-nya kan nggak ada. Berarti koefisiennya kita tuliskan 2, 0, baru 4. Kalau sudah kita tuliskan 2, ini min 3, ada 4, ada min 2, ada 1. Kita 2 kita turunkan, 2 kali 2, 4. Min 3 tambah 4, 1. 1 dikali 2, 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Min 2 tambah 12, 10. 10 dikali 2, 20. 1 ditambah 20 sama dengan 21. Ini kita sebut sebagai S1. Kalau sudah K2-nya kita masukkan 3. Kita buat lagi garis. 2-nya turun. 2 kali 3, 6. 1 tambah 6, 7. 7 kali 3, 21. 6 tambah 21, 27. 27 dikali 3, 81. Sehingga kita dapatkan S2-nya 91. Sekarang hasil baginya berarti 2, 7, dan 27. 2, 7, dan 27. Berurut, tidak ada X-nya, X pangkat 1, X pangkat 2. Jadi hasil baginya 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 27. Sekarang sisa. Untuk cara yang terakhir ini, sisanya menggunakan rumus S2 X ditambah S1 dikurang, buka kurung, S2 kali K1. Ini kita masukkan. S2-nya 91, kita tambahkan X, ditambah S1-nya 21, dikurang. S2-nya 91, dikali K1-nya adalah 2. Jadi 91X ditambah 21 dikurang 91 dikali 2. 182. Sehingga kita dapatkan sisanya 91X dikurang 161. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.